Om Swastiastu. Sangat berbahagia sekali pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun kenapa kita berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi dari salah satu guru kita yaitu CGP Angkatan 10 tentang budaya positif di sekolah dasar. Apapun yang nanti disampaikan oleh Pak Agung sebagai pemateri, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk para guru dan siswa, demi kemajuan sekolah kita bersama. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk Om Sakti, Om Sakti, Sakti, Sakti. Dan persilahkan untuk Pak Agung menyampaikan materi yang sudah disediakan. Silakan. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Banjar Tegal, yang saya hormati rekan guru dan pegawai SD Negeri 1 Banjar Tegal. Izinkan pagi ini saya menyampaikan pemahaman saya terkait budaya positif di sekolah dasar. Nah, sebelum lanjut, saya ingin menggali pengetahuan awal Bapak Ibu mengenai budaya positif yang ada di sekolah dasar, tidak hanya di SD Negeri 1 Banjar Tegal. Mohon kepada Bapak Ibu semua, silakan membuka HP, kemudian di Google ketik joinmyquizzes.com seperti yang tertera di depan. Ketik saja, ketik. Bagaimana? Sudah? Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk ke krisis, silahkan masukkan PIN yang tertera di depan. Silakan masukkan kode yang ada di sana. Sudah? Bagaimana? Sudah semua? Tenang saja Bapak Ibu, soalnya tidak ada yang sulit. Silakan ketik mulai. Sudah? Silakan dijawab.
Timnya 20-24-50. Nama panggilan saja tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini hanya sebagai tes pengetahuan awal, menggali sejauh mana Bapak Ibu. Silakan mana jawaban yang benar itu diklik. Ya, itu cuma pilihan A atau B. Klik salah satu yang mana kira-kira menurut Bapak Ibu benar. Ya, tidak masalah. Bagaimana? Jawab cepat saja, jawab cepat, jangan terlalu dipikirkan. Nanti setelah ini akan ada tes kembali. Sudah semua? Buat bagaimana sudah? Ya, berarti Bu Amini sebagai pemimpin untuk hari ini. Yang lain jangan berkecil hati dulu ya. Nanti setelah kita silakan keluarkan dulu. Nanti setelah kita belajar, kita akan menemukan kembali jawabannya tersebut.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materinya. Nah, sebelum lanjut, saya ingin tahu dulu seperti apa pemahaman Bapak Ibu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini menyangkut juga tentang suasana positif. Apa itu suasana positif? Nah, suasana positif ini merupakan hal yang sangat mendukung terhadap pelaksanaan pembelajaran yang kondusif, lingkungan belajar yang lebih menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa beban dan tekanan. Suasana positif juga akan membentuk karakter positif peserta didik sehingga akan menjadi budaya peserta didik dan budaya positif lingkungan. Nah, kalau kita cari secara harfiah, secara arti, budaya positif ini merupakan nilai atau keyakinan dari kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, sehingga peserta didik menjadi pribadi yang bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, dalam budaya positif yang akan saya sampaikan hari ini, ada beberapa konsep inti yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Tentunya dari beberapa konsep inti budaya positif ini ada beberapa yang mungkin asing di telinga Bapak Ibu. Nah, untuk itu mari kita gali bersama-sama sebentar apa yang belum Bapak Ibu pahami. Silakan kita melaksanakan diskusi supaya apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermakna, sehingga kita bisa menerapkannya kepada anak didik kita di sekolah ini. Nah, adapun tujuan saya melaksanakan kegiatan diseminasi ini adalah yang pertama adalah pemenuhan tugas dari calon guru penggerak angkatan 10 pada modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian implementasi budaya positif di sekolah dasar. Nah, sebelum lanjut, tolong Bapak Ibu saya minta perhatian sebentar. Silakan duduk berpasangan. Sudah Bapak Ibu? Ya, Ibu Dirta tidak dapat pasangan. Tidak apa-apa. Ya. Kita akan melakukan permainan kepalan tangan. Bapak Ibu, silakan berhadapan satu dengan lainnya. Teorinya seperti ini. Satu mengepalkan tangan, satu kepalkan tangan kepada teman. Nah, sekarang tugas yang lain bukan seperti itu. Nah, satu yang mengepalkan tangan, kemudian yang satu
memaksa dengan cara apapun agar kepalan tangan ini dapat terbuka. Dengan cara apapun, boleh dikit-dikit, boleh memohon, boleh, silahkan. Silahkan. Atau boleh dibuka tangannya, kemudian teman yang lain meminta bagaimana caranya agar bisa menutup. Paham nggak? Misalnya Lingga tutup tangannya seperti ini. Sekarang Gegel berusaha buka ini, paksa boleh, dengan kata-kata boleh, dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Bagaimana? Bisa kan? Sudah. Sekarang balik. Yang sebelah buka tangan, yang lagi satu berusaha menutup tangan temannya dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Ya, aku berhasil. Sudah Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke soal 1, 2 tadi sudah. Sekarang nomor 3. Lalu saya ingin tanya, dalam kegiatan tersebut siapa sih sebenarnya yang pegang kendali? Ya, diri sendiri. Ya. Berarti pengaruh dari luar dapat kita hindari, ya. Namun seperti itu sedikit pemahamannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana kita mengubah paradigma kita sebagai guru. Nah, pembelajaran pada paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, tidak terpengaruh oleh guru, ya. Karena dalam perubahan paradigma ini yang menjadi pusat semuanya adalah murid atau peserta didik. Nah, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan dengan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa saja itu profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi. Ini kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Harusnya Bapak Ibu sudah sedikit paham atau pernah dengar apa itu profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Nah, kita sebagai guru kadang-kadang banyak sekali terjadi miskonsepsi, salah kaprah, salah paham terhadap pembelajaran. Apa saja miskonsepsi yang paling sering muncul pada saat
pembelajaran atau di sekolah dasar. Yang pertama, ilusi mengontrol murid. Apa betul seperti itu? Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi posisi kita sebagai guru tidak bisa memaksakan apa yang kita hendaki terhadap peserta didik, karena mereka memiliki kebutuhan dan karakter yang berbeda. Itu salah satunya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau sering sekali kita dengar dengan bujukan merupakan bentuk kontrol segala usaha untuk memengaruhi murid agar tidak mengulangi perilaku tertentu. Adalah suatu usaha yang mengontrol murid tersebut. Sering sekali dengan kita melihat murid bahwa murid itu sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan aturan kita rasa itu benar, ternyata salah Bapak Ibu. Karena itu tidak efektif. Kemudian miskonsepsi berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Siapa pernah melakukan itu kepada peserta didik, kepada murid, sering mengkritik, kemudian sering membuat mereka merasa bersalah, itu akan membuat mereka menjadi individu yang gagal. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering sekali terjadi ya. Tidak hanya di sekolah, di rumah pun kita sering melaksanakan ini. Apapun yang kita anggap baik, kemudian kita paksakan kepada anak, itu benar. Bukan seperti itu ya. Baik, pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama belajar mengubah paradigma sebagai seorang guru. Ya. Nah, di sini ada dua paradigma yang harus kita ubah. Yang pertama adalah stimulus respon. Ini paradigma lama. Bagaimana realitas seperti itu ada di layar. Kemudian kita ubah menjadi teori kontrol. Contoh, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita anggap kebutuhan kita dengan orang yang sama. Ternyata kebutuhan kita dengan orang lain berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi sesuai dengan paradigma diri sekarang yang baru, bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, begitu juga paradigma ini sudah saya tampilkan di layar. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ini salah satu kutipan dari buku yang ditulis oleh Stephen Covey dalam buku Principal Center Leadership pada tahun 1991, bahwa ada kutipan seperti ini: bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap dan perilaku Anda. Kita ubah diri dulu supaya bisa mengubah orang lain, walaupun hanya sedikit dan perlahan. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ini teori kontrol ini yang perlu kita ubah. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas.
Bagaimana Bapak Ibu? Apakah siap untuk mengubah diri? Ya, mudah-mudahan. Karena kita sebagai seorang guru, memang kita seyogyanya harus bisa mengubah diri menuju ke paradigma baru. Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin, dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri murid. Ini diterapkan oleh Socrates dan Plato, seorang ilmuwan yang berasal dari Yunani. Nah, disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya. Nah, tetapi pada kenyataannya makna disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar sekali ya Bapak Ibu ya. Kita dituntut untuk disiplin, ternyata ini membuat orang lain tidak nyaman. Contoh, kita diajarkan untuk bangun pagi. Kita paksa orang untuk bangun pagi atau anak untuk bangun pagi. Ternyata disiplin yang kita terapkan itu akan memengaruhi menjadikan anak tidak nyaman. Maka lahirlah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak. Lakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nah, dalam disiplin positif ini ada beberapa yang harus kita laksanakan, harus yang kita ketahui. Yang pertama, dalam menerapkan disiplin positif, kita harus tanpa kekerasan, tanpa ancaman, melainkan dengan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Kemudian murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menemukan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. Dan yang ketiga adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, tanpa hukuman. Kata kuncinya di sini adalah kesadaran. Bagaimana kita membangun suatu disiplin ini melalui kesadaran tanpa paksaan. Bagaimana seorang anak kita tuntut supaya mereka tergerak dengan sendirinya tanpa kita suruh, tanpa kita paksa. Nah, seperti ini model pendekatan disiplin positif yang akan kita laksanakan. Nah, dalam melaksanakan disiplin positif, kita melaksanakan suatu keyakinan. Nah, keyakinan ini disebut nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini diakui oleh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Jadi nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai kebaikan yang berlaku di seluruh dunia. Misalnya di Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sana ada
banyak sekali nilai-nilai positifnya, ada beriman, bertakwa, dan Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Ada nilai kebajikan yang ada di sana. Yang pertama, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini juga ada nilai kebajikan, petunjuk seumur hidup dalam keterampilan hidup. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini bukan hal yang baru. Ini sudah kita laksanakan jauh sebelum ada teori-teori nilai kebajikan universal seperti sekarang. Karena ketika Bapak Ibu menjadi seorang orang tua, otomatis apa yang kita perbuat, kita yakini ini merupakan kebaikan bagi anak kita. Tentu saja juga di sekolah dasar. Di sekolah dasar juga seperti itu. Tidak mungkin seorang guru mengajar anak-anak hal-hal yang tidak baik di luar nilai kebajikan seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, dalam melaksanakan nilai kebajikan ada namanya motivasi perilaku manusia. Ini disampaikan oleh Dian Gosen, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga poin ini kira-kira bisa ditangkap maksudnya Bapak Ibu. Misalnya seperti ini, kita ingin kita ikut kuliah atau ikut belajar, otomatis keinginan itu ada motivasi tersendiri yang terkendang dalam Bapak Ibu. Mungkin saja untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh, dulu ikut kuliah S1 agar untuk tidak mendapatkan hukuman atau ganjaran. Misalnya tidak dapat sertifikasi, itu dulu. Mungkin seperti itu. Kita dipaksa agar kita melaksanakan itu. Kemudian ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini contohnya, misalnya Bapak Ibu ikut melaksanakan perlombaan. Salah satu motivasi adalah untuk mendapatkan imbalan, mungkin hadiah atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri yang mereka percaya. Ini kesenangan diri ya, motivasi yang ada karena ingin memenuhi kesenangan yang ada dalam diri. Nah, dalam penerapan disiplin ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ternyata ada penerapan disiplin ini yang menyebabkan kegagalan di masa depan bagi anak.
Nah, di sana ada hukuman. Ternyata ketika kita menerapkan hukuman dalam konsep disiplin untuk mendisiplinkan anak, ternyata hukuman ini menyakitkan, tidak nyaman untuk murid, tersakiti, menyebabkan perilaku pasif agresif meningkat, kemudian takut, murid belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Dan berikutnya, ternyata konsep disiplin yang menyebabkan kegagalan adalah dengan memberikan penghargaan. Ternyata dengan memberikan penghargaan itu tidak efektif, Bapak Ibu, karena dapat merusak hubungan. Contoh seperti ini, ketika Bapak Ibu di kelas memberikan penghargaan, atau misalkan kita sederhanakan memberikan reward berupa bintang di kelas, ternyata bintang yang Bapak Ibu berikan ini menyebabkan teman lain tidak senang. Kemudian saja yang mendapatkan bintang, saya tidak mau mengerjakan lagi. Sehingga itu yang menyebabkan kegagalan. Atau saya juga sangat setuju dengan kurikulum sekarang bahwa tidak ada istilah rankingan. Nah, ketika ada rankingan, ini menyebabkan hubungan dengan orang lain menjadi rusak, tidak senang. Kedua, dapat ranking, saya yang sering belajar, saya yang sering belajar yang rasanya lebih pintar, kok saya tidak dapat, saya dapat ranking 2. Nah, ini contohnya. Kemudian mengurangi ketepatan. Contohnya seperti ini. Misalkan kita seorang mahasiswa, kemudian kita pintar membuat karya ilmiah. Nah, setelah sering diberi penghargaan berupa hadiah atau uang, kita akan semangat. Tetapi ketika kita tidak diberikan penghargaan, ternyata males. Saya nggak mau bekerja, saya akan buat seadanya saja. Itu contohnya. Menurunkan kualitas, ya sama ya. Kemudian mematikan kreativitas, ya tentunya sama juga. Kreativitas karena akan menurun ketika ada penghargaan. Mereka akan termotivasi untuk melaksanakan suatu hal jika ada penghargaan, sehingga anak-anak yang lain yang tidak ikut di dalamnya menjadi malas, sehingga kreativitas mereka menjadi menurun. Kemudian penghargaan sifatnya menghukum, sama seperti tadi, ketika tidak dapat ranking, merasa diri paling tidak bisa, paling gagal, sehingga menyebabkan diri mereka ini terhukum. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada beberapa konsep disiplin yang menyebabkan sukses. Apa saja itu? Yang pertama adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Monitoring yang supervisi terus-menerus dari guru, kemudian stimulus transfer, kemudian belajar taat aturan, kemudian hilangan hak. Maksudnya seperti ini. Bapak Ibu, kita sering sekali melaksanakan konsekuensi di sekolah. Contoh, anak-anak
siapa yang mencoret bangku. Kemudian ada yang berangkat tangan. Kemudian kita suruh siapa yang coret bangku silakan sekarang hapus. Itu merupakan salah satu konsekuensi. Atau misalkan seperti ini, ketika anak-anak terlambat datang ke sekolah, seperti tadi pagi, ada anak datang terlambat sekolah sedangkan sudah selesai perisanyu. Kemudian anak itu kita suruh untuk perisanyu ya di depan. Nah, seperti itu salah satu konsekuensi. Nah, berikutnya konsep disiplin yang menyebabkan sukses adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nah, sebentar kita pelajari lebih jauh lagi tentang restitusi. Nah, restitusi ini merupakan hal yang menyebabkan murid menjadi bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Murid menghormati diri dan orang lain, kemudian mendorong disiplin positif, kemudian murid dapat belajar memecahkan masalah. Ini salah satu konsep disiplin yang menyebabkan identitas anak berhasil di masa depan. Lalu apa itu pendekatan restitusi? Nah, pendekatan restitusi ini merupakan cara atau salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri kita sudah melaksanakan restitusi adalah anak-anak bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan mereka, memperbaiki hubungan tawaran bukan paksaan, kemudian menuntut untuk melihat lebih dalam di dalam dirinya, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Ini salah satu penerapan restitusi yang mudah-mudahan nanti kita bisa terapkan di sekolah kita, di kelas kita. Lalu apa perbedaan dari ketiga tersebut? Ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Contoh kasus seperti ini. Siswa tidak mengerjakan PR. Kalau kita melaksanakan hukuman, hal yang kita lakukan adalah guru menghukum siswa dengan berdiri di depan kelas selama 15 menit. Itu hukuman. Kemudian guru marah-marah dan siswa menjadi takut. Seperti itu. Lalu ketika kita melaksanakan konsekuensi, apa hal yang kita laksanakan? Guru memberikan konsekuensi dengan mengerjakan di jam istirahat atau mengerjakan PR tersebut 3 kali lipat. Jadi ini sebelum kita melaksanakan konsekuensi, kita harus menyampaikan terlebih dahulu terhadap peserta didik. Nah, kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu nanti jika kita melaksanakan konsekuensi. Kemudian kalau kita melaksanakan restitusi seperti apa? Guru menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya,
membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Contohnya seperti ini. Ada siswa tidak mengerjakan PR. Sebelum kita melaksanakan restitusi, kita tanya dulu kepada anak tersebut, mengapa kamu tidak buat PR? Kan sudah jelas, kita sudah sepakat bahwa yang tidak buat PR harus apa? Misalkan harus mengulang membuatnya tersebut di jam lain atau jam istirahat. Begitu ya. Kemudian restitusi juga membuat guru terbuka dan siswa menghormati diri sendiri dan orang lain. Nah, sebentar untuk restitusi ada jam khusus sebentar, banyak sekali materi restitusi. Kita sambil latihan bagaimana melaksanakan restitusi. Nah, Bapak Ibu, tolong kita jawab bersama-sama. Apakah ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa ini merupakan hukuman? Apa konsekuensi? Konsekuensi, ya betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa ini? Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Ya, hukuman. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, jelas hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman, ya. Karena ada kekerasan sana. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, jelas hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi, ya. Sudah sedikit tercerahkan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, tadi ketika kita melaksanakan konsekuensi maupun restitusi, hal yang pertama kita buat adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira ada nggak bisa menjawab? Mengapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas saja kita buat? Kalau menurut Tiang, kenapa lebih baik keyakinan kelas daripada peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu kita melibatkan siswa, jadi apa saja yang disepakati. Sedangkan kalau peraturan kelas, umumnya kan kita tahu bahwa bapak ibunya yang membuat, jadi terkesan memaksa siswa untuk mematuhi aturan tersebut, bukan mengajak siswa untuk pilih-pilih apa yang bagus dilaksanakan, apa yang tidak boleh dilaksanakan.
betul sekali ya. Keyakinan kelas itu lebih kepada apa yang mereka sepakati, bukan apa yang kita buat untuk mereka. Nah, ada juga pertanyaan seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk apa? Biasanya agar apa kita pakai helm? Agar tidak ditilang, agar selamat. Lalu mengapa ada peraturan tentang menggunakan masker dan cuci tangan setiap saat? Ya, tentunya juga agar sehat, agar selamat. Dulu kan waktu COVID ini diwajibkan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bahwa ada satu hal ya, poinnya ini adalah keyakinan. Apa itu? Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Apa betul seperti itu Bapak Ibu? Seseorang akan lebih bersemangat jika mereka yakin, akan lebih semangat jika mereka yakin tanpa harus ikut aturan. Apa maksudnya? Misalkan seperti ini, anak-anak harus memakai masker. Ternyata mereka sadar jika kita pakai masker tidak akan ada virus masuk. Atau mengapa kita harus cuci tangan? Supaya bersih, sehat, kan seperti itu. Bukan hanya sekedar pamflet yang ada di dinding, cuci tangan sebelum makan, nah, seperti itu. Atau pakai masker jika keluar rumah. Jika mereka yakin bahwa hal itu merupakan baik bagi mereka, maka itulah yang menjadi sebuah keyakinan. Itu akan lebih bermakna bagi siswa, bagi murid. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih konkret dan rinci. Apa maksudnya seperti ini? Yang dimaksud abstrak di sini adalah tidak tertulis jelas, tidak boleh begini, harus begini. Akan terlihat lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas ini merupakan pernyataan universal atau kebajikan universal, hal-hal positif. Nah, keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Contoh, anak-anak tidak boleh membuang sampah di kelas. Apa itu pernyataan positif atau negatif? Negatif, karena ada kata tidak. Lalu bagaimana ini agar menjadi sebuah keyakinan? Buanglah sampah pada tempatnya. Tapi ketika Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, maka buatlah dengan kata-kata positif, kalimat positif. Nah, keyakinan kelas ini jangan dibuat banyak. Buatlah beberapa poin saja agar mudah diingat dan dipahami.
Kemudian disesuaikan dengan lingkungan kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jangan sampai kita menerapkan keyakinan atau minta keyakinan dari sekolah lain, sedangkan ketika kita terapkan di sini tidak efektif. Kemudian semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kalau seperti ini penandanya siapa yang buat keyakinan? Siapa yang menentukan keyakinan kelas? Murid, ya, bukan guru. Berarti murid yang membuat keyakinan mereka sendiri. Nah, jika keyakinan kelas ini setelah diterapkan tidak sesuai, maka silahkan Bapak Ibu tinjau kembali, kemudian perbaiki jika salah, jika penerapannya tidak efektif. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 5. Yang pertama, berdoa sebelum pelajaran dimulai. Sederhana sekali ya. Kemudian hadir tepat waktu. Menjaga lingkungan kelas. Menerapkan 3S, senyum, sapa, salam. Menjaga ketertiban kelas. Nah, dalam membuat keyakinan ada nilai-nilai kebajikan yang harus muncul di sana. Kalau di sini ada religiusnya, kemudian tanggung jawabnya, kemudian ada nilai budi pekerti, ketertiban, kebersihan, kemudian disiplin. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah paham tentang ini ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, kemudian penguasaan. Ini bukan hal yang baru Bapak Ibu. Ini sudah sering sekali kita rasakan. Apapun yang kita inginkan sudah menjadi kebutuhan. Kalau makan, pakaian, rumah, ini masuk ke dalam survival atau bertahan hidup. Nah, nanti untuk pemahamannya kita akan belajar lebih dalam lagi. Nah, ada contoh kasus seperti ini. Kalau ingat kebutuhan dasar ya, penguasaan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Tolong diingat ini. Kemudian ada kasus seperti ini. Dinda seorang anak kelas 3. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengarkan informasi dari Ibu Dinda tentang perasaan Dinda hari ini, apa yang Anda lakukan pada Ibu Dinda besok ketika masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Nah, khususnya seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda?
kebebasan, kasih sayang, apa lagi tadi? Kesenangan. Ya, saya satu jawabannya. Kesenangan. Berarti Dinda ini mengharapkan kesenangan ya. Karena kalau bersenandung di kelas itu menyenangkan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Apa ini? Ya, betul sekali, kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Apa itu? Lagi satu. Penguasaan. Belum paham, belum selesai atau gambarnya jelek, sudah disuruh ditunjukkan kepada orang lain. Nah, ini contoh kasus berikutnya. Tahun ini Dimas genap 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengerjakan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Lalu kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Aku merasa bangga dan keren. Apa ini? Aku merasa bangga dan keren. Penguasaan. Dia bangga jika bisa nyetir ya. Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Kasih sayang. Kata kuncinya seperti ini. Naik mobil sama teman-teman. Ya, biar disayang atau bisa diterima oleh teman-temannya. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Apa ini? Kebebasan. Menyetir mobil itu seru. Nah, ini apa ini? Menyetir mobil itu seru. Maksud apa dia? Ya, kesenangan. Tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar. Kita lanjut ke materi berikutnya, ke posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Ini sering sekali sudah kita terapkan di sekolah, tapi kita belum paham apakah yang kita langsungkan ini benar apa tidak. Nah, dalam teori posisi kontrol ada 5 ya. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Adi terlambat datang ke sekolah. Jika dia sebagai penghukum, jika guru sebagai penghukum, mungkin kadang-kadang seperti ini. Terlambat lagi
pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu posisi kontrol jika guru sebagai penghukum. Lalu jika guru sebagai pembuat merasa bersalah, apa kata-kata yang disampaikan? Adi, kamu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali menjadikan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah ini sering juga kita katakan ketika anak-anak bersalah. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Adi, ayolah, bagaimana kamu sih? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu hari ini. Nah, ini posisi kontrol sebagai teman. Lalu posisi kontrol sebagai pemantau. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti dengan konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah ini sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Kemudian ini yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Ya, jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah ini sebagai manajer kita kembalikan kepada anak yang bersalah. Nah dari kelima posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu yang mana yang paling bagus? Satu saja. Ya. Kontrol yang paling tepat kita terapkan adalah sebagai manajer. Nah, tolong diperhatikan Bapak Ibu, saya putarkan videonya.
Bagaimana Bapak Ibu? Sudah menyimak video di depan? Sudah jelas dari kelima posisi kontrol mana yang paling baik kira-kira? Ya, sebagai manajer ya. Manajer ini tidak hanya kita menerapkan keyakinan, tetapi bisa memperbaiki dari diri siswa sendiri, sehingga mereka tidak menjadi seseorang yang gagal. Ya. Nah, dari video tadi kita lanjut ke contoh posisi kontrol. Siapa yang mengatakan dengan posisi kontrol mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan tersebut? Berapa kali sih saya sudah menyatakan kepada kamu? Masuk mana apa ini? Ya, sebagai penghukum. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Sebagai apa ini? Posisi kontrol. Penghukum. Oh ya, ada ya. Kira-kira apa ini? Di sini ada konsekuensi. Jadi dia sebagai pemantau, kita menjalankan konsekuensi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, membuat merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Ini sudah jelas. Baik Bapak Ibu, tadi sudah kita belajar tentang posisi kontrol. Kita ke tahap terakhir ya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, ini merupakan salah satu pendekatan disiplin positif yang membantu murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka dan menjadi
lebih kuat karakternya, ya mirip-mirip dengan posisi kontrol sebagai manajer. Apa saja tahapannya? Yang pertama, mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi tindakan, apa saja itu? Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dalam tahap ini anak akan bersiap untuk berhubungan dengan nilai-nilai yang ada yang dia percaya dan berpihak menjadi orang yang dia inginkan. Nah, tahapannya seperti ini: menaikkan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, terakhir validasi tindakan yang salah. Nah, untuk video nanti saya kirimkan secara personal untuk latihannya. Nah, Bapak Ibu, cukup sekian apa yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk menutup kegiatan ini, kita ulang kembali melaksanakan post test, ya. Bapak Ibu tadi sudah melaksanakan pre-test, sekarang kita akan melaksanakan post test. Kalau Bapak Ibu masuk ke halaman tadi, nah, silakan masukkan kode tersebut. Sudah Bapak Ibu? Silakan isi nama Bapak Ibu, nama panggilan saja bisa. Sudah semua masuk? Baik, kita mulai tesnya. Tadi kita sudah belajar, mudah-mudahan hari ini semuanya nilainya dapat 100.
Oke, nampaknya para peserta sudah selesai. Kita lihat siapa yang perolehan juaranya. Ya, juara 1 Ibu Tirta, kemudian Wiwit, terakhir Bu Mahardini. Bapak Ibu, dengan berakhirnya poskes ini, maka berakhir pula kegiatan untuk hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.